Ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasikan. Tim FIFA nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1 sampai 3 bulan, jadi perlu ada berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman media, silakan. FIFA bubarkan AFF, rekaman VAR jadi senjata, wasit kedas Kakpat, Indonesia jadi korban. Bapak Presiden percaya olahraga ini tidak hanya tadi sebagai alat pemersatu bangsa, juga bagaimana menjadi alat kita juga menyiarkan kebaikan bangsa kita ke mancanegara. Dunia sepak bola ASEAN mendadak geger. FIFA dikabarkan turun tangan langsung setelah rekaman itu bukan sekadar tayangan ulang biasa, melainkan bukti yang dianggap tak terbantahkan bahwa ada kecurangan wasit yang merugikan Garuda. Dan buntutnya, wacana pembubaran AFF pun mencuat, bikin netizen heboh seolah-olah AFF ini kayak grup WhatsApp keluarga yang tiba-tiba di live grup sama admin. Pertandingan Indonesia versus Singapura kala itu memang penuh drama, dan wasit terlihat lebih sibuk menunjuk ke arah pemain Indonesia ketimbang melihat bola. Netizen Indonesia langsung mengamuk di media sosial dengan komentar khas penuh kejanggalan. Ada momen di mana pemain Singapura jelas-jelas melakukan pelanggaran, tapi wasit malah tersenyum manis sambil mengibaskan tangan, seolah-olah bilang, "Santai bro, itu bukan pelanggaran, itu hanya pelukan persahabatan." FIFA yang biasanya sibuk mengurus Piala Dunia kali ini turun tangan ke level regional. Mereka menganggap AFF sudah terlalu sering jadi sorotan karena kontroversi wasit. Banyak kesalahan di sini, kata salah satu pejabat FIFA sambil menunjuk layar VAR. Netizen langsung bikin meme, pejabat FIFA itu mirip guru BK yang lagi nonton CCTV sekolah buat cari siapa yang nyolong kapur. FIFA pun mengumpulkan bukti-bukti mulai dari rekaman VAR, laporan pengawas pertandingan hingga komentar pedas dari netizen. Dan hasilnya, semua mengarah pada dugaan bahwa AFF gagal menjaga integritas kompetisi. Maka opsi paling ekstrim pun muncul, bubarkan AFF lalu bikin turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup. Netizen Indonesia langsung bersorak, akhirnya AFF yang sering bikin sakit hati diganti FIFA. Kayak upgrade dari kos-kosan ke apartemen. Indonesia jelas jadi pihak paling dirugikan. Para pemain sampai bingung, kami main bola atau main drama Korea. Bahkan pelatih sempat berkomentar dengan nada satir, kalau AFF ini sinetron, judulnya pasti wasit tak pada salah. Kegagalan ini memicu gelombang protes. Supporter Indonesia menggelar aksi di media sosial dengan tagar bubarkan AFF. Ada yang bikin video parodi, wasit AFF disamakan dengan tukang parkir yang selalu bilang mundur-mundur terus. Nah, pas kena tiang baru dibilang stop. Seperti biasa, netizen Indonesia tak pernah kehabisan ide, beberapa sindiran lucu yang viral. AFF itu singkatan baru, asal full favorit. VAR di AFF bukan video asisten refer, tapi video asal rekam. Kalau AFF bubar, tolong bikin kompetisi baru namanya Liga Anti Wasit Nakal. Ada juga yang bikin komik strip, wasit AFF digambarkan pakai kacamata hitam. Padahal malam hari, pesannya jelas, wasit pura-pura nggak lihat. Kalau AFF benar-benar dibubarkan, dampaknya besar. Negara-negara ASEAN harus ikut format baru yang diatur FIFA. Ada yang senang, ada yang khawatir. Singapura misalnya merasa jadi kambing hitam. Thailand bilang kalau AFF bubar, siapa yang bikin turnamen murah meriah buat kami. Sementara Vietnam lebih diplomatis, kami ikut saja asal wasitnya jangan lagi pakai kacamata hitam. Wacana FIFA ASEAN Cup langsung bikin supporter Indonesia semangat.
Mereka membayangkan turnamen dengan standar FIFA, wasit profesional, VAR yang benar-benar dipakai, dan hadiah yang lebih besar. Bahkan ada yang bercanda kalau FIFA ASEAN Cup jadi semoga wasit yang bukan alumni AFF, takutnya masih kebawa kebiasaan laba. Kontroversi Indonesia versus Singapura di AFF 2026 ternyata bukan sekadar drama lapangan. Indonesia mungkin gagal di lapangan tapi menang di meja sidang FIFA. Dan kalau AFF benar-benar bubar, sejarah akan mencatat gara-gara satu pertandingan penuh drama ASEAN sepak bola berubah total. Bayangkan kalau AFF bubar, konferensi pers terakhir mereka mungkin begini. Terima kasih sudah menonton drama kami selama ini. Kami pamit, jangan lupa follow akun baru kami, Wasit Lovers Club. Dan FIFA ASEAN Cup akan hadir dengan tagline sepak bola tanpa drama, kecuali drama gol indah. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasikan. Tim FIFA nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman media, silakan. Evaluasi dan persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup kemarin dalam press conference John Herman. Memang masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing, ya. Dan pasti PSSI, Kemenpora akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing kepelatihan. Dan kalau kita melihat tadi yang unik ya di kejuaraan FIFA ASEAN ini memang dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan pada bulan September dan Oktober. Kalau melihat dari seperti ini, pastikan semua pemain terbaik Indonesia bisa hadir ya, dan kita harapkan tentu prestasinya bisa maksimal. Tapi tentu dinamika kita bisa lihat apakah nanti amit-amit cedera seperti apa, kita nanti kita lihatlah seperti apa. Cuman sebagai tuan rumah, kalau bisa tim nasionalnya juga berprestasi dengan baik, ya ini hal-hal yang tentu kita harapkan sebagai masyarakat sepak bola gitu. Kalau ditanya mengenai dukungan pemerintah, Bapak Presiden, saya rasa saya sudah sampaikan tidak mungkin sepak bola kita seperti ini tanpa dukungan masyarakat sepak bola, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua stakeholder. Kalau ditanya apakah sepak bola kita sudah bangkit, sudah bangkit. Kita bisa lihat kita juara SEA Games waktu itu awalnya. Nah memang tentu konteks yang lainnya kita bisa lihat, kita juga harus apresiasi kepada semua pelatih tim nasional. Mau Coach Indra Safri, Coach Nova, Coach Sintayong, Coach Patrick, Coach John Herman, mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka sudah berikan.